Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Flipmas Indonesia Channel. Dan kali ini saya akan menyampaikan salah satu dari serial camp Pertamina Flip. Ini serial yang ke-10 ya dari rangkaian camp ini. Dan kali ini kita akan sama-sama menyimak apa yang terjadi di Camp Merden ini. Dan banyak di antara kita mungkin yang tidak mengenali di mana letaknya Camp Merden ini. Camp Merden itu berada persisnya di Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Banjarnegara sendiri ada 2 camp. Yang pertama adalah Camp Merden ini, lalu yang kedua adalah Camp Karanganyar. Nah, mendengar Karanganyar, itu ada 2 camp Karanganyar. Satu camp Karanganyar yang ada di Sumatera Selatan, dan satu lagi camp Karanganyar yang berada di Kabupaten Banjarnegara ini. Dan kalau kita melihat peta dan mencari Merden, maka persisnya itu adalah di Banjarnegara sini. Di sebelah timur, persis sebelah timur dari kota Purwokerto. Oleh karena itu kalau misalnya dari Bandung ke Banjarnegara, dari Jogja ke Banjarnegara, maka lebih baik kita langsung menginap di Banjarnegara. Karena campnya sendiri itu jaraknya sekitar 30 km dari Banjarnegara itu sendiri. Camp Merden dikerjakan sendirian oleh Pak Puji ini. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Semarang. Tidak ada temannya, baik dari perguruan tinggi setempat ataupun perguruan tinggi dari Semarang. Padahal dalam prinsip pengembangan camp ini, kalau letak camp itu jauh dari kota markas besarnya Flipmas wilayah, maka disarankan untuk Flipmas wilayah ini merekrut teman-teman yang ada di sekitar sana. Seperti misalnya Unsut. Nah, ini ternyata tidak diikut sertakan teman-teman di sini. Nah, demikian juga bermitra dengan siapa itu tidak jelas di sini. Apakah kepala desa ataukah oleh kelompok camp gitu. Nah, ini mungkin ada, yang jelas ada, tetapi tidak ada data yang mendukung untuk Flipmas Indonesia bisa menyampaikannya dalam album sejarah camp ini. Nah, sepintas bahwa kalau kita melihat bahwa camp ini, wilayah camp ini ya seperti sebelah kiri bawah itu ya tegalan-tegalan, tetapi kalau dilihat secara teliti, sebetulnya ada ini tinggalan-tinggalan dari entah siapa yang kemudian menunjukkan adanya pisang, adanya tanaman-tanaman lain seperti pohon manggis, ya, dan tanaman-tanaman produktif walaupun tahunan ya. Nah, seharusnya teman-teman di Flipmas wilayah ini sudah melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin tidak terlalu menarik untuk camp gitu ya. Nah, hal yang lain adalah bahwa camp ini wilayahnya itu ternyata seperti punggung kaki gitu, ya punggung kaki kita gitu. Dalam konteks semacam ini, dimanapun juga akan sukar untuk mengembangkan sebuah kawasan yang kemudian punya potensi ekonomi. Apalagi kemudian dengan kriteria harus ada perikanannya, kemudian ada peternakan, ada pertaniannya, ya bila perlu ada tanaman-tanaman budayanya. Nah, ini semuanya sebetulnya sukar untuk diterapkan di sini. Belum lagi kalau kita melihat lokasi air, gitu. Lokasi air. Memang ada sungai kecil gitu ya, tetapi tidak disertai data-data untuk mengetahui apakah
sungai ini memang debitnya cukup untuk kemudian digunakan mengairi lahan seluas itu. Nah, ikon yang diharapkan berkembang di sana adalah sapi. Nah, sedikit tentang Kemerdan. Kalau kita ke Kemerdan ini dari Semarang, maka dibutuhkan waktu sekitar 5 jam. Ya. Di sini ada mata air, ya, yang diduga mata air berada sekitar 20 meter di bawah punggung kawasan ini, dan karena berada di bawah, satu-satunya pemikiran yang memang baik itu adalah memompakan ke atas. Ya. Nah, adanya pompa di luar, ya. Kalau bak airnya mungkin tidak masalah, tetapi pompa untuk menaikkan air dari sungai kecil tadi ke bak ini seringkali hilang di mana-mana. Itu seringkali kejadiannya adalah hilang sebab pompa air juga mahal. Nah, ikon sapi ini kemudian ditampilkan dengan membeli 10 ekor sapi. Ya. Dan kalau kita lihat kawasan yang 5 hektar ini, seperti tadi yang saya sampaikan, modelnya seperti punggung kaki, dengan kemiringan itu bisa sampai 45 derajat. Ini kemiringan yang sudah cukup ekstrim untuk satu lahan pertanian. Ya. Dan camp ini sendiri sebetulnya adalah jalan buntu. Tidak ada akses jalan yang bisa ditempuh atau ditelusuri untuk pergi ke wilayah yang lain. Siapapun yang masuk ke sana, ini seperti masuk ke dalam kantong, dia harus keluar melalui jalan masuknya tadi. Nah, demikian juga dengan Kemerdan ini, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah ada pemikiran dari teman-teman di Flipmas wilayah Dianmas ini membuat pos jaga. Tetapi ini model yang memang khas dari Flipmas wilayah Dianmas untuk membuatkan pos jaga, kemudian akses masuknya di beton ya untuk jalanan masuknya itu. Nah, di sini dibuatkan kandang sapi dengan sapinya, kandang kambing, kemudian kandang itik, di samping kolam-kolam ikan yang diisi dengan ikan mas, nila, dan kemudian juga ada ikan lele. Ya. Nah, pertaniannya sendiri tidak terlalu menonjol di sini, ya, karena mungkin juga karena tidak ada teman pertanian di sini. Yang akhirnya dilakukan adalah diserahkan kepada penduduk dan pemuda-pemuda di sana menanaminya dengan jagung, kemudian menanami dengan empon-empon, sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka, gitu. Nah, camp ini pada tahun 2017 ya, karena bermasalah kemudian kami berkunjung ke sana, ternyata pengelolaannya dari awal sudah keliru, ya. Dana camp ini diserahkan ke kepala desanya, dan kepala desa kemudian menggerakkan pemuda-pemudanya, dan kita sendiri bisa menyadari lah apa yang terjadi kemudian. Nah, kandang-kandang yang dibangun pada punggung-punggung bukit semacam ini jelas tidak menyehatkan untuk ternak-ternaknya. Sehingga ternak-ternak ini lambat laun pindah dari camp ini ke kepala desa. Kalau kita lihat memang jalan yang curam ya, akses masuk di sebelah kiri atas itu dan kemudian sebelah kiri kanannya, dan kita lihat juga adanya bangunan tua di sana. Paling tidak pada saat melihat kondisi ini semua, kita harusnya menyadari bahwa sudah pernah ada orang lain ada di sini. Dengan terbengkalainya rumah besar ini, mestinya sudah kita bisa kenali. Sejarah kemarin ini memang diisi dengan kegagalan. Nah, entah apa yang dipikirkan oleh teman-teman di Flipmas wilayah ini, apakah hanya sekedar mengikuti petunjuk dari kepala desa, ataukah kepala desanya yang kemudian memutuskan sendiri, mengerjakannya sendiri, seolah-olah ingin memperbaiki kesalahan di masa yang lalu. Maka
berlanjutlah kesalahan demi kesalahan muncul di dalam perjalanan Camp Merden ini. Nah, kalau kita lihat tanaman-tanaman tahunannya, ini sebetulnya tanaman yang sudah produktif. Ya ada pisang, ada manggis. Ini tanaman-tanaman produktif ini. Emang jangka panjang. Ya kecuali pisangnya gitu. Tetapi paling tidak ini sudah memberi isyarat kepada teman-teman ini untuk sebaiknya tidak memasuki lahan-lahan semacam ini. Nah, ini salah satu juga trademark dari Flipmas wilayah Dianmas. Dimanapun mereka membuat camp, jadi mereka mendapat penugasan 4 camp di seluruh Jawa Tengah ini, dan keempat camp ini seluruhnya jalan akses ke camp itu di beton. Ya. Memang bagus, tetapi itu juga sangat bergantung kemanfaatannya pada produktivitas dari lahan itu sendiri. Kalau lahan itu kemudian tidak produktif, maka jalan ini tinggal sebuah jalan, ya, yang tidak akan pernah digunakan oleh masyarakat umum karena ya tadi dia merupakan kawasan kantong. Orang masuk ke sana tidak akan pernah bisa keluar kecuali melalui jalan masuk yang semula. Nah, ini ditujukan memang tadinya untuk memudahkan transportasi komoditas kawasan yang akan dihasilkan. Maka dibuatlah kolam-kolam yang nantinya diisi dengan ikan mas, ikan lele, kemudian ikan nila, dan terlihat memang semuanya berjalan baik pada awalnya. Kolam-kolam terisi air, kemudian kawasan-kawasan ini dibersihkan. Nah, tetapi masalahnya adalah kemudian tanaman apa yang kemudian mereka jadikan ikon di sini itu tidak terlihat. Pisang yang ada, manggis yang ada itu sudah ada, ya sudah ada sejak awal itu sudah ada. Nah, kemudian yang terlihat nanti adalah tanaman jagung, tanaman pon-pon yang memang dalam jumlah seperti itu ya tidak akan menghasilkan omset yang memadai. Nah, bangunan demi bangunan itu terus didirikan dan ini adalah pos jaga. Pos jaga ini berada di pintu masuk, jadi persis di sebelah pintu masuk kawasan ini. Yang mestinya dengan pola seperti ini tidak terjadi pencurian. Ya apapun, ya kecuali memang rumah jaga ini tinggal sebagai rumah jaga, tidak ada yang menjaga, itu bisa jadi. Tetapi kalau ini difungsikan harusnya tidak terjadi itu. Irigasi di kawasan juga dibangun, ya sentralnya adalah bak air, tapi kemudian pada saat air ini tidak mencukupi untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan dari kawasan, ya akhirnya melangsa semua, terlantar semua. Nah ini mirip seperti sumlili, mengira ada cekungan, air selalu mengisi cekungan tadi, yang ternyata begitu dieksploitasi tidak memadai, tidak mencukupi, yang ternyata baru terbukti itu hanyalah cekungan penampung air hujan, ya bukan kemudian diairi oleh mata air. Dan ini juga terjadi di Merdan rupanya. Pompa airnya sudah siap, kemudian saluran irigasinya sudah siap, kemudian sungai dianggap sudah memadai, tetapi kemudian pada saat operasional baru terlihat bahwa volume atau debit dari air di sungai tadi tidak memadai. Pembangunan ruang pertemuan itu dengan memperbaiki rumah yang sudah ada. Ya kita lihat sebelah kiri atas itu adalah rumah yang sudah ada. Ya entah siapa yang menaruhkan sejarah gagal di sana. Nah, ini harusnya menjadi isyarat juga ya kepada kita semua bahwa dalam kondisi seperti ini kepala desa itu bila perlu tidak harus dipercayai sepenuhnya, harus digali, dicari tahu apa yang terjadi sebelumnya ini. Nah, bangunan demi bangunan dibangun, kandang demi kandang dibangun. Setelah kandang sapi, kemudian kandang kambing, berikutnya kemudian kandang itik, gitu ya. Nah, baik-baik semua, baik-baik semua.
sejauh kemudian memang kondisi kawasannya mendukung. Kalau kondisi kawasan tidak mendukung, nah lagi problem lagi nantinya. Nah, ini kita lihat di sini. Bak air sudah ada, ya dia berada pada posisi puncak lah, boleh dikatakan begitu, supaya air ini melalui gaya gravitasi sudah bisa didistribusikan. Nah, listrik juga demikian. Energi yang ada di sana adalah energi listrik. Mereka tidak membuatkan mandiri energi, meskipun di sana ada sapi, ya, karena lebih mudah berkomunikasi dengan teman-teman di PLN rupanya. Nah, pada Mei 2015, pada saat semua camp itu wajib untuk melakukan peresmian, untuk kemudian dijadikan tolak ukur apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, di sini terlihat ada bibit ikan mas, ya. Kemudian ruang pertemuannya juga sudah selesai. Kawasannya kalau kita lihat tidak penuh terisi dengan tanaman, komoditasnya juga sangat-sangat terbatas. Dan pohon-pohon manggis yang terlihat di sini, yang terekspos di sini itu adalah sumbangan, ya, sumbangan dari tokoh masyarakat di Jakarta sana. Nah, apakah kemudian ikan-ikannya ini berkembang, bisa sampai terjual, dan seterusnya, ini cerita lain lagi nih. Di dalam lahan itu sendiri ada lintasan untuk trail, ya, motor-motor trail itu. Kebetulan pada saat ke sana memang tidak bertemu dengan rombongan ini, tetapi melihat rute yang sudah jelas begini, ini tentunya ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Mungkin untuk wisata gitu ya. Tetapi pada saat melihat bangunan-bangunan kandang-kandang ini berada pada puncak-puncak bukit seperti itu, ini kan pasti tidak sehat, tidak menyehatkan untuk ternak ini. Dan kemudian kalau kita lihat tanaman jagungnya juga ya tumbuh seperti seadanya. Kemudian empon-emponnya juga jarang seperti ini. Dan kayaknya ya masyarakat itu tanpa diajari sudah bisa menanam tanaman-tanaman seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini bahwa penanganan semacam ini memang menunjukkan kegagalan ini. Jadi kegagalan dari perencanaan, kegagalan dari operasional, yang mungkin juga disebabkan karena terlalu percaya kepada kepala desanya dan anak-anak buahnya mereka itu. Sehingga pada saat peresmian ini masih belum terlihat, ya, masih belum terlihat atau sudah terlihat tetapi tidak kentara gitu. Nah, oleh karena itu melihat kehidupan sebenarnya dari camp ini sebetulnya adalah justru pada saat satu hari setelah peresmian itu dilangsungkan atau satu hari setelah Monef bersama Pertamina itu dilakukan, baru terlihat kehidupan aslinya. Kalau memang berjalan dengan baik, sehari setelah monitoring atau sehari setelah peresmian, itu warga tetap berbondong-bondong datang dan bekerja. Kalau tidak, itu artinya sebuah kegagalan. Kegagalan yang lain yang kemudian diidentifikasi oleh Flipmas Indonesia ini adalah pembangunan-pembangunan yang layoutnya itu tidak baik, tidak cocok dengan kondisi lahannya, lalu juga tidak cocok dengan ternaknya, ya. Di mana yang terlihat di sini adalah kandang bebek. Kandang bebek seperti itu sama sekali tidak mencerminkan karya seorang dosen. Dan juga untuk membuat peternakan itik ini itu perlu air, karena itik itu lebih senang berkubang dia. Dan sementara air baru disadari ternyata tidak cukup, ya. Tidak cukup untuk kawasan itu. Akibatnya ya bebeknya akhirnya dibawa pergi, domba-domba kambingnya juga dibawa pergi. Waktu ditanya kemana perginya, semuanya dititipkan di kepala desa. Jadi semua aset camp ini yang hidup, yang bergerak itu ada di kepala desa. Ini kan sudah sesuatu yang salah.
Pada saat Monef yang dilakukan oleh Bu Yohana sebagai wakil FI ini pun juga tidak melihat hal-hal yang mengkhawatirkan ini, ya, karena semua terlihat ada sapi, ada kemudian kambingnya ada, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tetapi memang tidak semua pemonef punya eh, pandangan tajam semacam itu. Dan ini memang harus dilatih. Garniaga sudah selesai. Kemudian akses ke camp juga sudah selesai. Ruang pertemuan sudah selesai. Pakan ternaknya itu tidak disimpan dengan baik, tapi digeletakkan di depan kandang. Demikian juga jerami-jerami ya, untuk pakan pakan ternak itu digeletakkan demikian saja. Dan di sini sudah menunjukkan bahwa sense of belonging dan kemampuan beternaknya itu tidak ada, sangat-sangat sedikit. Nah, kenapa Monef dilakukan oleh ketua dan wakil ketua, jadi oleh saya dengan Pak Gatot? Karena kondisinya memang sudah mengkhawatirkan. Ya, karena kondisinya semacam inilah kemudian memang Merden itu tidak di stop ya camp 2-nya, tetapi karena kinerjanya kurang bagus, maka dana yang diserahkan pun juga atau yang dikontrakkan itu melalui Pertamina dan Fleetmas Indonesia jumlahnya tidak seperti halnya camp-camp yang lain yang kinerjanya baik. Dan sekalian juga melihat pada saat Fleetmas Indonesia kemudian memperhatikan bagaimana pergerakan omsetnya dan omset itu ternyata tidak bergerak sama sekali. Ini yang kemudian menyebabkan tergeraknya FI untuk turun ke lapangan. Ada apa ini? Gitu. Nah, sapi mati satu. Kemudian kambing-kambing ini pun juga akhirnya satu demi satu dibawa ke kepala desa. Ya. Kenapa? Karena juga ada yang kembung, mati juga. Jadi pada saat ditanya Pak Gatot, itu domba apa kambing? Nah, teman kita yang bertanggung jawab di sini itu tidak tahu perbedaan antara domba dengan kambing. Nah, inilah yang kemudian harus kita betul-betul sadari bahwa di masyarakat itu tidak bisa kita kemudian sendirian bermain di sana, bekerja di sana, lalu kemudian bidang kepakaran kita tidak sesuai dengan tuntutan di sana. Menyebabkan kegagalan, ya kegagalan. Karena kemudian juga terlihat pada akhirnya apa yang ditanam tidak menghasilkan, apa yang dipelihara juga tidak menghasilkan, semuanya pergi ke kepala desa dan penjualannya pun juga tergantung dari kepala desa. Nah, melihat hal-hal semacam ini di lapangan, terlantarnya ini bukan karena konflik internal, jadi bukan karena konflik sosial antar mereka, tetapi antar Flipmas sendiri dengan mereka ini. Ya. Kenapa demikian? Ya mungkin masing-masing pihak tidak saling mengapresiasi, tidak bisa saling mengendalikan diri lagi. Nah, pada saat uang itu sudah diserahkan ke desa, ya pada saat itu Flipmas sudah tidak lagi berdaya dia untuk mengendalikan semua situasi yang ada di sana itu. Waktu ditanya alasan lain dari kesehatan yang kurang baik ternak-ternak ini adalah pencurian. Lalu pertanyaannya, kan sudah ada rumah jaga, kok bisa terjadi pencurian? Kalau mereka yang mencuri ini Pak, perginya kembali ke jalan masuk di atas, itu pasti ketahuan. Jadi mereka pergi ke akses-akses jalan setapak yang bisa dituruni dari punggung bukit itu. Dan ini sepertinya kan pastinya sudah bisa teridentifikasi sejak awal bahwa di mana di punggung-punggung itu memang selalu akan ada jalan-jalan setapak itu. Jadi dalam hal ini nih malingnya lebih pintar daripada yang menjaga. Ya. Nah, ini sayang semua, sayang. Nah, pada saat Juni 2017 terlihat sapi kurus, kemudian pakan juga sukar diperoleh.
dan kolam ikan di bawah lahan camp ini sudah tidak lagi ada. Lalu eh, pohon-pohon manggisnya juga masih belum belum berbuah. Nah, akibatnya adalah seperti ini. Ya, bagaimana omset itu mendadak menjadi sekitar 73 atau sampai ke arah mendekati 74 juta ini terjadi, itu memang tidak bisa dijelaskan. Tetapi kemudian sekian lama dari September 2015 sampai November 2016, dalam 1 tahun itu tidak ada omsetnya. Artinya apa? Ternaknya tidak ada yang dijual, kemudian komoditas pertaniannya juga tidak ada yang dijual, perikanannya juga tidak menghasilkan, lalu pergi kemana semua ini. Oleh karena itulah FI kemudian melakukan Monef ke sana, bukan sidak, tapi Monef ke sana bersama-sama dengan Flipmas wilayahnya, dan ya yang terjadi seperti itulah, di mana kepakaran yang harusnya bineka itu menjadi tunggal di sana. Ya, akibatnya dalam banyak hal kemudian keteteran. Dalam banyak hal kemudian ini justru memicu eh, ketidakbecusan dari Flipmas itu sendiri. Pada saat meninggalkan camp ini, omset itu hanya sekitar 77 juta. Terlalu kecil untuk di Jawa sini ya. 1-2 ekor sapi yang dijual ya itu mestinya sudah lebih dari sini, sebab dari 74 juta loncat ke 77 itu hanya 3 juta. Loncatan semacam ini pasti bukan disebabkan karena penjualan sapi. Ini mungkin karena ternak kambing yang terjual, dan itu juga tidak dalam skala yang masif. Jadi ini salah satu contoh kegagalan camp yang kemudian tidak disebabkan murni dalam konflik sosial seperti halnya yang terjadi di Tegalwangi, Banten di situ. Ya, itu memang betul-betul konflik sosial antara mereka yang mengaku sebagai pemilik lahan dan warga sekitar yang sudah bergabung di camp pada awalnya. Kalau ini Flipmas wilayahnya itu memiliki kontribusi pada kegagalan ini, terutama dari kebakaran itu. Apa akibatnya? Kalau kita lihat dari awal masuk teman-teman Flipmas wilayah ini, Dianmas ini ke wilayah itu, terlihat ya masih ada pohon pisangnya, kemudian semak-semak yang tidak produktif. Tetapi pada saat meninggalkan camp ini pun juga kondisinya tidak banyak berubah. Ya, ini sayang. Ya, ini sayang. Ini harus kita jadikan pelajaran yang baik. Gitu. Tidak usah secara emosional kemudian kita membantah disebabkan oleh si ini, si itu, dan sebagainya. Gagal adalah sebuah pelajaran. Ya. Dan itu harus diakui dan harus diperbaiki. Mengapa ini kemudian tidak diperbaiki oleh Flipmas Indonesia? Karena ternyata kondisi dari dan situasi di desa itu sendiri, baik kepala desa maupun pemudanya, ini sudah tidak lagi kondusif. Ya, sudah sifatnya mengadu domba, intrik gitu ya, sehingga yang terjadi kemudian kalau toh ini diteruskan, nasibnya akan sama saja. Oleh karena itu, Flipmas Indonesia memilih lebih baik dana yang ditarik kembali ke Flipmas Indonesia itu digunakan untuk membantu camp yang masih bisa diperbaiki. Ya, ini yang menyebabkan mengapa Flipmas Indonesia tidak membenahi Camp Merden ini. Ya. Dari kitanya sudah tidak siap, artinya dari Flipmas wilayahnya sendiri tidak siap. Lalu kemudian bantuan pun juga yang disiapkan oleh teman-teman di Purwokerto terlalu lambat berjalannya, sementara camp yang tidak optimal juga ada beberapa, dan itu yang memerlukan dana-dana tambahan. Lebih baik memperbaiki camp yang masih bisa diperbaiki dan kemudian bisa hidup, daripada kemudian mencoba memperbaiki camp yang sudah terlihat dari suasana
kemanusiaannya, semangatnya, spiritnya sudah tidak murni untuk membangun camp. Jadi lebih banyak memanfaatkan daripada kemudian memikirkan keberlanjutan dari camp Merten ini. Sayang camp yang sudah dibangun ini tidak bisa diperbaiki, ya, tetap dalam kondisi semulanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.